Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Podcast Manka Cetar Membahana. Bersama saya, Rifqah Melati Abina. Baik, kali ini kita akan berbincang bersama untuk membahas mengenai hari besar keagamaan umat Islam, yaitu tahun baru Hijriah pada tanggal 1 Muharram 1440 Hijriah yang tiba pada tanggal 30 Juli 2022. Sekarang saya bersama Bu Nisrahatul Thayyibah dan juga Bu Niswatun Wahidah. Beliau ini adalah guru pembimbing mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Sebelum kita menuju ke pembahasan inti, akan ada mukadimah yang akan disampaikan oleh Bu Nisrah. Silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Niswatun Wahidah sebagai pengampu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Yang saya banggakan para OSIS dan MPK dan seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah dan dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini adalah memperingati tahun baru Islam atau yang lebih dikenal dengan bulan Muharram. Hal yang perlu kita ingat bahwa bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Di dalamnya terdapat keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya bahwa bulan Muharram itu di dalamnya terdapat muatan nilai sejarah yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Di samping itu juga bulan Muharram itu di dalamnya juga memiliki nilai ibadah yang dianjurkan. Barang siapa melakukan amal soleh di bulan Muharram, itu tentunya niscaya akan dilipat gandakan pahalanya. Dan sebaliknya, manakala kita berbuat zalim, baik itu terhadap diri sendiri maupun orang lain, maka dosanya itu akan lebih besar. Kemudian bulan Muharram ini adalah satu bulan di antara 4 bulan haram, sebagaimana yang tertuang di dalam surah At-Taubah ayat 36 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum. Jadi maksud firman Allah tersebut tidak lain adalah bahwa sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu terdiri dari 12 syahran atau 12 bulan, dan itu adalah bulan yang ditetapkan oleh Allah. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, itu diantaranya terdapat 4 bulan haram. Diantaranya adalah bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dikatakan haram di sini memiliki maksud bahwa pada bulan-bulan tersebut kita umat muslim dilarang untuk menzalimi diri sendiri maupun zalim terhadap orang lain. Dan lebih tegasnya lagi, bulan ini dilarang untuk berperang di medan pertempuran. Mungkin ini saja sebagai gambaran sesuai dengan tema pada hari ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Ibu Niswatun Wahidah. Untuk selebihnya kami kembalikan kepada Mbak Moderator. Terima kasih. Terima kasih telah menyampaikan sedikit mukadimah Bu Nisrah. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, yaitu di setiap hari besar keagamaan tentu tak luput dari latar belakang yang mendasarinya. Nah, pada tahun baru Hijriah ini, apakah latar belakang terjadinya?
Silakan untuk Bu Miswatun Wahidah menguraikan jawabannya. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit sejarah tentang lahirnya tahun baru Hijriah. Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender Hijriah yang memiliki sejarah panjang dalam Islam. Berbagai kejadian penting mewarnai perjalanan bulan ini di masa lalu. Mulai dari tonggak awal sejarah Islam hingga pada peristiwa berdarah yang melahirkan perpecahan dalam tubuh Islam itu sendiri. Kalau kalian tahu, apa sih sebenarnya Muharram itu? Kata Muharram berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata harrama yuharrimu tahriman muharraman, yang artinya dilarang, dicegah, atau diharamkan. Mengenai Muharram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, Inna 'iddatash syuhuri 'indallah, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 syahran, yaitu 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard, sebagaimana dalam ketetapan Allah beliau menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antaranya yaitu 4 bulan haram. Yang dimaksud dengan 4 bulan haram di sini yaitu bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Yang mana pada waktu-waktu tersebut aktivitas-aktivitas tertentu mulai diharamkan, terutama yaitu berperang. Sejarah singkat lahirnya bulan Muharram yaitu berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju Madinah. Sebenarnya peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah merupakan hijrah yang ketiga. Beliau pertama hijrah ke Habasah dan yang kedua ke Taif. Namun peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah ini merupakan tonggak awal pembentukan masyarakat Islam yang mandiri dan berdaulat. Oleh karena itu, ia bernilai sangat penting dan tidak dapat tergantikan dalam sejarah keemasan Islam. Selama 13 tahun setelah diangkatnya menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah. Akan tetapi, selama beliau berdakwah di kota Mekah mengalami banyak sekali kendala. Tekanan demi tekanan, ancaman demi ancaman terus-menerus dirasakan oleh penganut Islam pada masa awal dakwahnya Nabi. Berkali-kali Rasulullah SAW menerima ancaman pembunuhan yang dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy. Hal itu terus-menerus terjadi hingga pada tahun ke-11 masa kenabian. Pada suatu saat, munculnya musim haji tiba. Rasulullah SAW menemui kabilah-kabilah dari luar Mekah. Beliau berjumpa dengan orang-orang yang datang ke Ka'bah untuk membaca Al-Quran dan mengajaknya untuk masuk Islam. Awal mulanya, ketika Nabi Muhammad ingin berdakwah, tidak ada seorang pun yang mau menyambutnya. Akan tetapi, suatu ketika beliau berada di Aqabah, yang mana daerah tersebut berada di antara Mina dan Mekah, beliau bertemu dengan sekelompok orang dari kabilah Hadraj, yang mana mereka itu membuka hatinya untuk menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Semenjak itulah penduduk Madinah membawa pulang ajaran Islam dan menyebarkannya di daerah mereka asal. Semenjak itulah kekuatan Islam di kota Madinah mulai muncul dan membuat tekad Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Madinah. Nah, disitulah awal mula niat Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah bertepatan pada bulan Muharram.
Momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah sebagai tonggak awal dan tonggak penting dalam sejarah Islam, yang mana karena penanggalan Qamariyah pada saat itu yang digunakan oleh umat Islam dijuluki dengan kalender Hijriyah. Kenapa? Karena penanggalan tersebut berpatokan pada tahun awal di mana Nabi Muhammad mulai hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Pada dasarnya, kalender Hijriyah ini baru digunakan secara massal dan ditetapkan secara resmi pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Itulah sejarah singkat tentang lahirnya kalender Hijriyah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, jadi itulah peristiwa yang melatar belakangi pada terjadinya tahun baru Hijriah ini. Lalu yang selanjutnya, adakah amalan yang dapat kita lakukan di bulan Muharram ini? Silakan Bu Nisrah. Nah, yang pasti ada ya Mbak ya. Jadi pada bulan Muharram itu ada banyak sekali amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak berpuasa. Sebagaimana hadis atau salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, afdhalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Jadi seutama-utamanya berpuasa setelah bulan Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Ada satu lagi, wa afdhalus sholati ba'dil fardhati sholatul lail. Jadi seutama-utamanya sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Terkait dengan puasa yang dianjurkan oleh Allah di bulan Muharram, itu salah satunya adalah puasa Tasu'a. Puasa Tasu'a ini dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, tepatnya pada tanggal 7 Agustus. Nah, ini salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa jika engkau ingin berpuasa setelah Ramadan, itu adalah berpuasalah di bulan Muharram. Karena bulan Muharram itu adalah bulan Allah yang di dalamnya terdapat satu hari ketika suatu kaum itu bertaubat kepada Allah, maka Allah pun memberikan taubat kepadanya dan memberikan taubat pada kaum yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah puasa Asyura. Puasa ini dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram, tepatnya pada tanggal 8 Agustus. Nah, keistimewaannya apa? Di bulan Muharram pada tanggal 10 kita berpuasa Asyura, itu memiliki keistimewaan bahwa Allah akan menghapus dosa setahun yang lalu. Kemudian puasa yang ketiga itu adalah puasa Ayyamul Bid. Puasa ini dikatakan puasa putih karena pada bulan itu terdapat cahaya yang terang benderang, kemudian menuju panorama yang berwarna putih, sehingga dikatakan puasa putih. Nah, kemudian puasa itu dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan 15 di pertengahan bulan pada tahun Hijriah. Ini juga memiliki keistimewaan yang luar biasa. Bagi yang melaksanakan puasa Ayyamul Bid setiap bulannya, itu Allah akan menjanjikan pahalanya seperti puasa 1 bulan penuh. Dan barang siapa dalam 1 tahun di tahun Hijriah itu setiap bulannya itu kok mengerjakan setiap tahunnya itu kok mengerjakan puasa Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, dan 15, itu Allah akan menjanjikan pahala seperti puasa 1 tahun penuh atau sepanjang tahun. Dan masih banyak lagi amalan-amalan di bulan Muharram. Amalan yang dilaksanakan pada bulan Muharram itu ada juga disunahkan untuk membaca doa akhir tahun
yang dilaksanakan atau dibaca pada saat akhir bulan Dzulhijjah, tepatnya sebelum maghrib. Itu kita disunahkan untuk membaca doa akhir tahun. Kemudian dilanjutkan dengan doa awal tahun, juga itu sunnah untuk kita baca pada saat setelah maghrib. Berikutnya ada juga amalan-amalan seperti memperbanyak bersedekah. Itu tentunya di bulan Asyura, di bulan Muharram itu kita disunahkan untuk memperhatikan kaum duafa, kemudian menyantuni yatim piatu, kemudian bersedekah kepada fuqara wal masakin, kemudian memperbanyak sedekah kepada kaum kerabat. Itu tentunya suatu amal soleh yang sangat dianjurkan di bulan Muharram. Kemudian ada juga pada malam 10 Muharram kita dianjurkan untuk mengagungkan Allah dengan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu dibaca yang minimal 15 kali. Itu dalam rangka untuk menghindarkan diri dari segala macam bala, bencana maupun mara bahaya. Karena pada tanggal 10 Muharram ke atas itu kemungkinan besar banyak terjadi musibah, kemudian mara bahaya dan lain sebagainya. Tapi harapannya semoga saja tidak ada ya. Mungkin itu amalan-amalan yang sangat dianjurkan, dan kita sebagai umat muslim sebisa mungkin untuk berusaha untuk mengamalkannya supaya kualitas ibadah kita meningkat. Mungkin seperti itu. Baik, jadi teman-teman, itulah tadi amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan di bulan Muharram ini, yang tentunya dapat menambah pahala kita dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kaliwung ini terdapat tradisi untuk memperingati bulan Muharram, yaitu biasanya dilakukan pengajian seperti tirakatan dan juga barian di kampung halaman, musola, dan juga masjid pada saat malam hari. Nah, untuk tradisi barian ini sendiri, siapakah yang mengajarkan budaya barian ini dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah? Silakan Bu Niswa untuk menguraikan jawabannya. Ya, baik. Sebenarnya tradisi barian ini muncul atau tumbuh dari masyarakat itu sendiri. Di dalam ajaran Islam, sebenarnya kita itu di malam Muharram atau di malam tahun baru Hijriah ini dianjurkan untuk memperbanyak berdoa dan memperbanyak sedekah dengan tujuan agar kita dijauhkan dari bala musibah. Bisa jadi kata barian ini terambil dari bahasa Arab, yaitu dari kata baro'ah yang artinya bebas atau berlepas diri. Maksudnya, jika doa kita telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan menjauhkan kita dari mara bahaya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu, apa harapan Bu Nisrah untuk murid-murid SMA Negeri 1 Kaliwung khususnya di awal tahun Hijriah ini? Ya, untuk harapan dan motivasi ya. Yang pertama, harapan bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu terkait dengan datangnya tahun baru Hijriah atau di bulan Muharram ya. Tentunya harapannya yang pertama, siswa-siswi lebih meningkat lagi amal solehnya, tentunya ibadahnya ya. Kemudian yang kedua, lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, kemudian lebih disiplin, lebih pandai memanfaatkan waktu, kemudian lebih bisa selektif dalam memilih pergaulan juga Mbak ya. Kemudian dan yang paling prinsip di sini adalah lebih menekankan kepada tetap semangat dalam beraktivitas, baik itu yang berhubungan dengan duniawiyah maupun ukhrawiyah, tentunya seperti itu. Sedangkan motivasinya terkait dengan datangnya bulan Muharram ini, tentunya jadikanlah Muharram itu sebagai momentum
untuk mengevaluasi diri, untuk bermuhasabah diri terhadap perilaku kesalahan yang pernah dilakukan pada masa lampau. Kemudian jadikanlah Muharram ini sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, juga meningkatkan hubungan kita terhadap sesama manusia itu lebih baik lagi. Ya, motivasi yang paling akhir adalah jadikanlah momen Muharram ini untuk kita adalah bahwa hari ini harus lebih baik dari hari-hari kemarin. Mungkin itu saja dari Mbak. Baik Bu. Nah, itulah tentunya harapan dan juga motivasi yang besar dan terbaik khususnya untuk para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kaliwungu agar menjadi insan yang lebih baik lagi. Untuk itu, terima kasih kami ucapkan kepada Bu Nisrah Thayyibah dan juga Bu Niswatun Wahidah yang telah bersedia datang dan berbincang bersama kami membahas mengenai Hari Besar Keagamaan tahun baru Hijriah ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman di rumah yang telah nonton kita dari awal sampai akhir ini. Saya pamit undur diri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.